Unit Oppo A54 kondisi mati total, hanya terbaca MediaTek port only ya. Ini jenisnya republish ataupun rekondisi, sudah banyak beredar luas sekarang di pengguna user yang tidak paham. Untuk penanganannya silahkan simak video berikut ini. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit kondisi mati total dengan tipe Oppo A54. Ini ada tulisannya mobile phone, ini yang versi republish ya. Dalam arti ini bukan resmi. Kondisi mati total dan di PC ini hanya terbaca MediaTek port kalau ditancapkan ke PC ya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk penanganan awal tadi saya coba lakukan flashing, namun flashing pilot artinya tidak dapat berjalan, pilot di exit RAM ya, yang mana menandakan bahwa ada masalah di internal storage-nya, ada kendala sehingga menyebabkan flashing tidak dapat berjalan dan IC internal tidak terbaca. Unit ini pernah diperbaiki sebelumnya mungkin ya, sebelum masuk ke saya. Kalau versi republish bentuknya rata-rata seperti ini. Dari baterai juga sudah kelihatan dan dari fisik juga terlihat bahwa memang unit republish ataupun rekondisi ya. Saya bongkar dulu saja untuk keseluruhan partnya. Nah, ini mesinnya ini sudah dibongkar, bagian depan juga sudah diperbaiki dan ini ada tulisan A546, ini ciri khas republish seperti ini, dan IC-nya pun tidak pakai lem, tidak seperti unit-unit yang original ya. Ini saya masuk ke tahap pendalaman, kita tangani apakah yang menjadi penyebab utamanya. Untuk kasus unit mati total dan tidak dapat dilakukan flashing, hanya terbaca MediaTek port only. Oke, saya masuk ke tahap penanganan saja, kita perbaiki. Dan ini saya masuk ke tahap penanganan saja. Ini untuk bagian depan ini sudah pernah dilakukan perbaikan ya, terlihat dari penutup IC yang berbentuk selotip tembaga ini sudah hilang. Ini sudah ditangani sebelumnya mungkin. Ini saya fokus ke perbaikan internal storage-nya saja, dan ini untuk IC MMC-nya sudah saya lepas, dan ini untuk pelepasannya tidak terlalu sulit ya, karena mungkin sebelumnya ini sudah dilakukan pembongkaran, namun perbaikan entah kenapa ini bisa tidak diselesaikan ya. Jadi poinnya ini perbaikan ada di IC MMC-nya, yang mana keterangan exit RAM pilot di Pandora box menandakan bahwa memang tidak terbacanya internal storage oleh si CPU. Untuk IC MMC ini saya lakukan pengecekan di box. Untuk identifinya ini menggunakan UP eMMC Toolbox, dan untuk eMMC nya sendiri ini sudah tidak terbaca lagi, alias ini sudah tidak dapat digunakan kembali ya. Maka dari itu saya siapkan part pengganti untuk IC MMC nya. Part pengganti ini saya sesuaikan dengan cheat yang dibutuhkan. Caranya masukkan scatter ke file factory image, dan nanti akan terlihat cheat apa saja yang dibutuhkan oleh ponsel tersebut ya. Ini saya gunakan eMMC Micron dengan kapasitas 4/64 GB, dan ini untuk LT statusnya masih sangat sehat ya. Lanjut pasang untuk IC MMC penggantinya ini ke tempat yang sudah disediakan ataupun ke tempat semestinya ya. Ini IC MMC nya sudah saya lakukan rebaling dan ini siap dipasang. Untuk proses pemasangannya seperti biasa, tetap hati-hati walaupun pelan, asalkan hasilnya bisa memuaskan. Berikan cairan plug secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Pastikan
keseluruhan pin BGA nya semuanya terkena cairan flux ya. Ini untuk mengantisipasi dan mempercepat pelelehan timah dan mengantisipasi terjadinya gandeng ataupun menempelnya pin satu sama pin yang lainnya. Setelah flux terpasang dengan keseluruhan ataupun sudah merata dengan keseluruhannya, tempatkan IC eMMC dengan sangat presisi di garis yang sudah disediakan, jangan melebihi garis tersebut ataupun IC-nya miring ya untuk penempatannya. Gunakan panas yang sesuai, jangan terlalu panas karena PCB jenis ini jenis medium temperatur, jadi tidak membutuhkan panas yang berlebih untuk pengangkatan ataupun pemasangan. IC eMMC ini sudah terpasang. Untuk memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna, pada saat IC dipanaskan gerakan secara perlahan. Kalau sudah mengembal kembali balik ke posisinya, itu menandakan bahwa IC eMMC sudah benar-benar sempurna untuk tingkat presisi ataupun tingkat koneksinya ya. Selesai pergantian, kita lanjut ke proses pengisian data. Oke, dan tadi setelah saya lakukan analisa, pengecekan dan perbaikan di unit ini ya, yang mana unit masuk dengan kondisi hanya terbaca MediaTek port only. Di sini fokus perbaikan di IC internal storage-nya saja. Saya bongkar IC eMMC-nya, dan ini IC eMMC-nya dia menggunakan KMDH, dan IC eMMC yang aslinya ini dia sudah tidak dapat digunakan kembali, dan ini sudah tidak terbaca di box ya. Maka dari itu ini saya lakukan pergantian, saya ganti dengan eMMC dari brand Micron. Ini kapasitasnya 64 GB. Untuk chipnya ini sudah sesuai dengan list yang ada di scatter ya, ataupun preloader sudah sesuai. Saya pasang kosongan, tidak saya isi file apapun. Jadi kita langsung flashing saja. Pastikan chipnya kalau mau pergantian eMMC only di seri MediaTek sama ya di list preloader, agar pada saat flashing tidak error DRAM ataupun timbul masalah lainnya. Ini mesin saya pasang ke LCD untuk mulai melakukan proses perbaikan berikutnya, pengisian data melalui USB ya. Untuk tools yang saya gunakan Pandora Box untuk mengeksekusi firmware-nya. Nah, ini Pandora Box-nya sudah terbuka ya. Pilih seri ataupun tipenya Oppo A54. Masukkan scatter yang sudah diekstrak dari OPP. Dan ini sudah masuk file scatternya dan masuk ke tab flash write firmware. Si Pandora sudah menunggu untuk device-nya terkonek ke PC, dan ini saya tancapkan langsung saja untuk device-nya ya. Nah, ini proses pembacaan internal storage sudah mulai berjalan. Pastikan dia tidak DRAM pilot ya. Dan ini proses writing-nya sudah berjalan. Internal storage ini terbaca 58 GB, yang fullnya ini 64 dengan eMMC-nya G1J9R8 ini dari Micron. Dan prosesnya berjalan, kita tunggu sampai dengan selesai dan kita lihat hasilnya. Proses flashing selesai. Apakah dia akan menyala otomatis kah? Ini sudah timbul logo charging, namun ini ada tulisan download pilot ya, download not complete. Ini timbul tulisan seperti ini di bawah dikarenakan Oppo Custom ini belum terisi ya. Jadi kita kembali flashing lagi, karena ini unitnya sudah bisa menyala. Ini tidak akan bisa langsung di flash tanpa test point ya. Kalau dengan tombol volume dia akan pilot. Jadi di sini saya solder dulu untuk pin test pointnya. Test pointnya ini ada di samping IC eMMC. Saya sambungkan dulu agar bisa di flashing lagi untuk mengisi firmware Oppo Customnya. Ini test pointnya sudah saya sambungkan ya. Ini saya julurkan keluar untuk cord jumpernya. Saya pasangkan kembali mesin ke LCD. Nah, ini
sudah terpasang. Buka kembali untuk Pandoranya dan pilih restore from backup dan ambil backupan yang sudah teruji untuk Oppo Custom dan ada OCDT ya. Ini ada 2 file yang harus di restore agar unit tidak stuck di download file aja. Saya shortkan data 0 ataupun test point dan tancapkan unit ke Pandora. Ini proses restoring Oppo Customnya sudah mulai berjalan. Saya tunggu sampai dengan selesai. Nah, restoring Oppo Customnya selesai. Apakah sudah bisa menyalakan? Nah, sekarang sudah tidak download file aja. Sekarang sudah muncul di logo Oppo. Apakah dia akan sampai ke booting kedua? Ini dia sudah masuk ke booting yang kedua ya. Ini sudah bisa berjalan. Jadi proses flashing sudah selesai. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Nah, unit pun sudah bisa masuk ke menu awal ya. Saya coba dial saja untuk mempercepat agar dia masuk langsung ke menu utama ya. Nah, ini sudah bisa masuk langsung ke menu utama. Artinya proses pergantian eMMC sekaligus flashing ini sudah selesai. Saya masuk ke tentang ponselnya saja. Ini masuk ke boot phone. Ini Oppo A54 ya. Untuk RAM-nya 4 GB, internal storage-nya 64 GB dan baseband ini ada, namun ini IMEI harus ditulis manual karena eMMC aslinya sudah tidak bisa terbaca lagi. Proses ini sudah selesai, unit sudah bisa menyala dan ini saya tulis IMEI dulu. Setelah IMEI tertulis, kita masuk ke uji fungsinya saja. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya. Ini kartu SIM sudah saya masukkan. Saya uji langsung saja mulai dari kamera. Ini kamera utama dan ini untuk kamera depan, untuk potret normal, untuk video. Cek. Untuk perekam video normal ya. Lanjut ke WiFi, Bluetooth. Ini senter nyala semua. Dan untuk 4G ini keluar ya jaringannya. Saya coba cek dial saja. Ini untuk earpiece normal, untuk speaker utama normal, fungsi jaringan aman, tidak ada masalah, dan mungkin sudah ya, itu aja yang saya cek, fungsinya tidak ada minus. Mungkin perbaikan unit ini saya akhiri dengan kasus Oppo A54. Jenisnya ini Republis, bukan yang original. Masuk mati total, saya ganti IC eMMC nya saja. Ini IC eMMC nya saya ganti, dan sekarang unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Ini saya ganti dengan ukuran yang sama, internal 4/64 GB sesuai dengan eMMC yang saya gunakan, tapi di belakang ini tertera 6/128 GB ya, namun itu fake ataupun itu hanya tulisan untuk marketing saja, aslinya 4/64 GB. Mungkin seperti itu aja, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.